Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai pelajaran kita, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin rekan-rekannya untuk membaca doa bersama. Mulai. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua. Yang pertama Alfasa Arfinanda. Hadir, Pak. Hadir. Kedua Anissa Azahra. Hadir, Pak. Hadir. Ketiga Akila Tastasena. Hadir. Kemudian Arfi Soni Ramadan. Hadir, Pak. Faisal Saki Abra. Hadir, Pak. Hafiz. Selanjutnya sebagai wujud rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional dengan judul Satu Nusa Satu Bangsa secara bersama-sama. Silakan anak-anak berdiri semuanya. Biar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Kita tepuk semangat dulu. Siap semuanya? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya. Tadi kurang kompak. Sekali lagi. Tepuk semangat. Sebelum kita melanjutkan materi kita yaitu tentang mengkaji Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 8. Sekarang Bapak tanya, masih ingat enggak dengan materi yang kemarin kita bahas? Masih ingat? Kemarin kita bahas tentang apa? Kaligrafi. Tentang bagaimana cara membuat Kaligrafi. Nah, sekarang materi kita yaitu mengkaji Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai
tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik dapat menunjukkan peningkatan dalam menghargai penciptaan Allah, beriman dan beramal soleh, dan berakhlak yang baik tanpa memandang perbedaan latar belakang, budaya, dan agama. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana nilai-nilai dari surah At-Tin ayat 1-8 dapat diterapkan dalam interaksi sehari-hari dengan teman dan keluarga. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan arti dan makna dari surah At-Tin ayat 1-8 dalam bahasa yang sederhana dan dapat dipahami sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai bersyukur kepada Allah, beriman dan beramal soleh, berakhlak yang baik yang diajarkan dalam ayat tersebut. Itu tadi tujuan pembelajaran kita. Kemudian di sini ada pertanyaan pemantik. Bapak minta nanti anak-anak semua agar kiranya dapat menjawab. Tunjuk tangan nanti ya. Siapa yang bisa menjawab? Apa saja nikmat yang kamu rasakan hari ini? Bagaimana cara kamu mengungkapkan rasa syukur atas nikmat tersebut? Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Silakan, bisa. 1. Nikmat sehat, nikmat rezeki. Yang kedua dengan mengucap alhamdulillah. Ya, jadi itu caranya ya. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita harus selalu mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang kamu pahami tentang amal soleh? Sebutkan beberapa contoh amal soleh yang bisa kita lakukan sehari-hari. Silakan, siapa yang mau menjawab? Faisal, silakan ya. Tolong menolong dalam kebaikan dan bersedekah. Ya, itu tadi ya jawabannya. Jadi kita harus saling tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita menjaga dan menghargai ciptaan Allah di sekitar kita? Bagaimana cara kita menjaganya? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Cara merawat dan menjaga. Ya, jadi kita harus bisa merawat dan menjaga apapun yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nilai yang terdapat pada Quran surah At-Tin ayat 1-8, yaitu yang pertama, bersyukur kepada Allah, mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat dan penciptaan yang sempurna dari Allah. Ini adalah nilai penting yang dapat membantu kita menghargai hidup. Yang kedua, beriman dan beramal soleh, menanamkan pentingnya iman dan melakukan perbuatan baik. Kita diajak untuk membantu sesama dan berbuat kebajikan sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga, menghargai penciptaan, mengajarkan kita untuk menghargai diri sendiri dan orang lain sebagai ciptaan Allah. Hal ini dapat membangun rasa percaya diri dan empati terhadap orang lain. Yang keempat, menjaga akhlak yang baik, mengingatkan kita untuk selalu berperilaku baik dan menjauhi perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Penting untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Yang kelima, mengingat hari pembalasan. Dengan cara mengingat hari pembalasan, mengajarkan kita untuk memahami bahwa setiap perbuatan akan ada balasannya, sehingga kita terdorong untuk bertindak dengan bijak dan bertanggung jawab. Itu. Tugas kelompoknya yaitu role play. Ada yang sudah tahu belum role play itu apa? Belum tahu? Nah, jadi role play itu bermain peran atau bermain drama. Jadi nanti anak-anak diminta maju ke depan untuk mempraktekkan drama tersebut, dan naskahnya ini ada naskah dramanya.
Naskah dramanya temanya membela kehidupan. Adapun tokoh-tokohnya ini ada 6 anak. 6 anak ini Arif berperan sebagai pencopet atau orang sinis. Yang kedua, dokter. Yang ketiga, Irfan berperan sebagai kakak yang baik. Yang keempat, Dea berperan sebagai penjual buah yang baik. Yang kelima, Devi berperan sebagai adik Irfan yang sinis. Yang keenam, Sylvia berperan sebagai pencopet. Nah, jadi nanti ada 6 anak ini. Silakan nanti siapa yang Bapak tunjuk agar kiranya dapat maju memperagakan drama tersebut ya. Yang pertama, Arif berperan sebagai pencopet. Nah, di sini yang akan berperan sebagai Arif yaitu Rifa. Silakan Rifa maju. Berperan sebagai pencopet. Kemudian yang kedua, ini ada yang berperan sebagai dokter. Ada yang mau jadi dokter? Siapa yang berperan jadi dokter? Siapa? Oke, Husna, silakan maju ke depan. Husna, jadi dokter. Yang ketiga ini Irfan berperan sebagai kakak yang baik. Nah, Irfan ini Faisal. Silakan maju ke depan. Jadi Irfan dulu kamu. Kemudian Dea berperan sebagai penjual buah yang baik. Nah, Dea ini Bapak minta Sofi untuk memerankannya. Silakan maju ke depan. Jual buah yang baik. Kemudian Davi berperan sebagai adik Irfan yang sinis. Sinis itu agak jahat ya. Nah, di sini siapa namanya? Nisa. Silakan maju ke depan. Oke. Oh, Davi ya. Davi ini silakan ini Sony maju ke depan. Kemudian Sylvia ini berperan sebagai pencopet, yaitu silakan Nisa maju ke depan. Ya, jadi pencopetnya ya. Nah, jadi nanti tugas kalian mempraktekkan ini ya, naskah drama yang ada di sini. Panas, aku suruh kakak beli buah. Kakak, kenapa dia manggil? Aku haus, beliin aku buah dong di pasar. Kakak kan punya banyak. Dia kakak beliin, tapi betul dulu ya, masih panas banget. Maunya sekarang, kalau enggak aku nangis deh. Ya udah ya. Kembali ke pasar. Sesampainya di pasar, Bu, harga buah ini berapa? Harganya 8.000. Bu, ya Bu, 2. Ya. 2 kilo. Orang preman. Ya, preman kita itu. premannya Arif. 3. Kenapa kok lah? Tuh, keren dompet sekarang juga. Kalian siapa? Iya, serahin dompetnya. Kalau enggak mati loh. Iya, tapi kan sakitin aku. Udah jangan banyak omong, serahin dompetnya sekarang juga. Serahin lo. Tolong. Tolong. Apa yang terjadi dengan Anda? Apa ya? Kalau saya tidak kuat lagi. Hai, bantu saya untuk membawa dia ke rumah sakit. Saya sampaikan di rumah sakit. Cepat. 1, 2, 3. Mau dibawa kemana? Baik, kamu tunggu di sini. Kami akan berusaha menyembuhkan dia. Setelah beberapa lama.
Dia sudah ditemui. Bisa ditemui. Dia sudah bisa ditemui. Bagaimana keadaanmu, Irfan? Irfan, ngomong. Saya baik-baik saja. Saya baik saja. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sudah menyelamatkanku. Astagfirullahaladzim. Terima kasih ya Allah. Kau sudah menolongku. Dan ada ditanya. Istirahatlah dulu. Sama-sama istirahat dulu. Semua biaya sudah saya tanggung. Mari saya hantar pulang. Lalu Irfan dan Lalu Irfan diantar pulang ke rumahnya. Davi. Davi. Bapak kemana saja? Kemarin pulang dan terluka. Tadi saya dicegat sama rumah preman. Itu dari ibu ini yang menolong saya. Terima kasih ya, Bu, sudah menolong kakak saya. Sama-sama. Kalau begitu saya pamit pulang ya. Ya, Bu, silakan. Saya minta maaf ya, Kak. Gara-gara keegoisan saya kakak jadi begini. Iya, saya sudah maafin kamu deh. Dan sama. Jadi setelah kita tadi bersama-sama melakukan adegan drama, pesan moral yang dapat kita ambil yaitu kita harus selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi pada kita. Kemudian kita tidak boleh egois dan mengatur-ngatur orang lain dengan kehendak kita. Kita tidak boleh berbuat jahat kepada siapapun karena kejahatan pasti akan kembali kepada kita sendiri. Dan yang keempat, kita harus mempunyai sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan. Baik, itu adalah pesan moral yang dapat kita ambil. Selanjutnya, ini Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Mohon pada anak-anak semua agar kiranya dapat mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Selesai, silakan dikumpulkan secara berlipat. Ya. Bertanggung jawab. Bisa Masih semangat? Masih. Biar tambah semangat lagi, kalau minta semuanya untuk berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Oke, yang kompak ya. Yo, ayo.
kesimpulan kita pada materi kali ini yaitu yang pertama, bersyukur merupakan sikap yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan, bersyukur tidak hanya dilakukan melalui ucapan, tetapi juga melalui tindakan nyata yang mencerminkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersyukur, seseorang dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian serta menarik lebih banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melalui amal soleh, seorang dapat memperkuat keimanannya, memberi manfaat kepada orang lain dan mendapatkan pahala yang besar. Yang ketiga, tolong menolong adalah prinsip dasar dalam interaksi sosial yang dianjurkan dalam Islam. Saling membantu antar sesama menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan merupakan wujud nyata dari ketakwaan. Secara keseluruhan, ketiga aspek ini, bersyukur, beramal soleh, dan tolong menolong, saling terkait dan membentuk pilar penting dalam kehidupan seorang muslim. Dengan mengamalkan ketiga nilai ini, individu tidak hanya meningkatkan kualitas hidupnya, tetapi juga berkontribusi pada keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat. Itu kesimpulan yang dapat kita ambil. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.